anak cerdas, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji syukur bila semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Coba Ibu lihat dulu. Sepertinya masuk semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi ikut membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai? Wah, bagus. Kegiatan itu menunjukkan kalau kalian sudah punya tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah yang bersih dan juga tertib. Dari tema tersebut, nanti kita akan belajar 3 mata pelajaran sekaligus. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Kita nanti mau belajar apa aja? Nah, nanti dari tema tersebut kita akan belajar 3 mata pelajaran sekaligus, yaitu ada pertama PPKN, IPS, dan juga matematika. Gimana, udah pada siap belajar? Nah, sekarang Ibu punya 2 contoh gambar nih di papan tulis. Menurut kalian, gambar yang mana sih yang menunjukkan sekolah yang bersih dan tertib? Iya, betul. Sekarang coba kalian sebutkan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan supaya sekolah tetap bersih dan tertib. Iya, betul Vina, menyapu kelas. Ada lagi? Iya, betul, menyusun kursi agar terlihat rapi. Ada lagi? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Iya, menyiram tanaman. Dari yang kalian sebutkan tadi, itu adalah beberapa contoh untuk membuat sekolah terlihat bersih dan tertib. Jadi, menjaga kebersihan sekolah itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Nah, sekarang Ibu mau membacakan sebuah teks pendek. Kalian dengarkan dengan baik ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan sederhana. Simak bareng-bareng ya. Setiap pagi, Rani datang ke sekolah lebih awal. Ia ikut menyapu kelas dan merapikan kursi sebelum pelajaran dimulai. Saat melihat sampah di halaman, Rani segera membuangnya ke tempat sampah. Rani juga selalu menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal dan mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ketika temannya lupa membawa pensil, Rani dengan senang hati meminjamkan miliknya. Ia tidak suka menunda pekerjaan dan selalu berusaha menjaga nama baik sekolah dengan bersikap sopan terhadap guru dan teman. Nah, menurut kalian, apakah Rani sudah menunjukkan sikap tanggung jawab di sekolah? Iya, bagus. Lalu contoh tanggung jawab apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Rani? Iya, betul, menyapu kelas dan merapikan kursi. Ada lagi? Iya, Rani juga membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi nggak? Iya, Rani selalu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi, semua hal yang dilakukan oleh Rani menunjukkan bahwa ia anak yang bertanggung jawab. Nah, dari tadi kan kita udah ngomong tentang tanggung jawab. Kira-kira anak-anak Ibu di sini ada nggak sih yang tahu apa itu arti dari tanggung jawab? Iya, betul sekali. Jadi tanggung jawab itu artinya kita mau melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tidak menunggu untuk disuruh. Sekarang Ibu mau dengar lagi nih dari kalian. Coba kalian ceritakan tanggung jawab apa aja sih yang udah kalian lakukan di sekolah ini? Bagus, iya. Datang lebih awal saat piket. Apalagi yang membantu temannya yang sedang kesulitan. Bagus. Ada lagi? Mengerjakan PR dan mengerjakan tugas tepat waktu.
bagus, hebat anak-anak ibu. Nah, semua contoh yang tadi udah kalian sebutkan itu menunjukkan kalau kalian itu sudah memiliki rasa tanggung jawab sebagai siswa. Tanggung jawab di sekolah bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana, seperti menjaga kebersihan, apalagi tadi menaati peraturan, apalagi ya menghormati guru, belajar dengan tekun, serta menggunakan fasilitas dengan hati-hati. Jadi, kalau kita semua bertanggung jawab, suasana sekolah akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Nah, kayaknya anak-anak ibu udah paham semua ya, apa itu arti tanggung jawab dan bagaimana caranya bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah agar menjadi bersih dan juga tertib. Anak-anak, yuk sekarang kita belajar berhitung benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Nah, anak-anak ibu, di sini ada yang tahu nggak sih kalau perkalian itu sebenarnya cara cepat untuk menghitung penjumlahan yang berulang? Nih, ibu punya contoh. Kalian perhatikan di papan tulis ya. Misalnya nih, ibu punya beberapa spidol di kelas. Nah, ada 3 kelompok spidol dan tiap kelompok isinya 2 spidol. Coba dihitung bareng-bareng, ada berapa semua spidol yang ibu punya? Yap, betul, ada 6 spidol. Kita bisa tulis seperti ini ya. Nanti kita tulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Artinya ada 3 kelompok, tiap kelompok ada 2 spidol. Gimana? Udah pada ngerti belum? Ibu beri contoh lagi ya. Nih, sekarang coba kalian lihat di sekeliling kalian. Ada benda apa yang bisa kita hitung? Ada meja, ada kursi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan meja di kelas ini ada berapa? Ya, betul, ada 12. Di setiap meja tersebut ada berapa kursi? Ada 2 kursi. Nah, kira-kira berapa sih jumlah keseluruhan kursi di kelas kita jika di setiap mejanya ada 2 kursi? Iya, betul, ada 24. Nah, anak-anak ibu di sini udah pada tahu belum kalau urutan perkalian itu bisa dibalik? Contohnya, 4 dikali 3 sama aja kayak 3 dikali 4. Misalnya, ibu ada 4 rak buku, dan di setiap rak berisi 3 buku cerita. Coba deh, ada berapa semua buku cerita di kelas ini? Ya, betul, ada 12. Jadi, kalau ada 4 rak, di tiap raknya ada 3 buku, semuanya ada 12 buku cerita. Kalau kita balik, jadi 3 dikali 4 artinya 3 baris buku, tiap baris ada 4 buku. Betul, jadi hasilnya tetap sama, ada 12. Itu namanya sifat pertukaran dalam perkalian. Hasilnya tetap sama walaupun urutannya terbalik. Nah, sekarang ibu punya soal cerita nih untuk kalian. Kalian dengarkan baik-baik ya. Jika ibu memiliki 5 kotak pensil, dan di setiap kotak pensil tersebut terdapat 2 pensil warna, berapa keseluruhan pensil warna yang ibu punya? Iya, betul, ada 10. Wah, hebat-hebat ya anak ibu. Berarti kalian udah pada ngerti ya sistem perkalian itu seperti apa. Jadi perkalian itu sama dengan apa tadi? Iya, penjumlahan yang berulang. Jadi tadi 5 dikali 2 hasilnya 10. Kalau 2 dikali 5 hasilnya sama nggak? Iya, tetap sama. Hebat-hebat ya anak ibu, sekarang udah pada ngerti ya. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Atau udah ngerti semua nih? Benar, udah pada ngerti semua. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita tadi belajar tentang menjaga kebersihan sekolah, apalagi iya tanggung jawab siswa, apalagi menghitung benda
di sekolah. Betul. Jadi, lingkungan sekolah yang bersih dan tertib membuat kita nyaman belajar. Jadi, di sini kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah bersama-sama. Bu bangga sama kalian hari ini, pada semangat-semangat ya belajarnya ya. Sekarang Ibu ada tugas buat kalian di rumah. Kalian menuliskan 3 kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan dan tanggung jawab kalian di rumah. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Baik anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.